Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila. Saya semester 4A dari Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang sudah Bapak sampaikan melalui Edlink. Mungkin ada beberapa materi yang sudah Bapak kirim kepada kita semua, tapi saya hanya satu yang saya mengerti. Kenapa saya hanya satu yang mengerti dari beberapa materi yang telah Bapak berikan? Karena saya sebagai mahasiswa lebih dapat menangkap materi yang Bapak jelaskan secara langsung dibanding Bapak memberikan materi lewat daring. Nah, maka dari itu saya di sini akan menjelaskan materi yang mungkin Bapak kirim ke kami, yaitu tentang gaya bahasa atau majas. Nah, di sini saya akan menjelaskan menurut saya pribadi bahwa majas itu seperti apa. Mungkin ada beberapa orang yang sudah menjelaskan bahwa majas itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan menurut saya pribadi, majas sendiri merupakan jenis kalimat yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia. Penggunaan macam-macam gaya bahasa ini bertujuan agar pembaca dapat merasakan berbagai efek emosional yang ada di dalam cerita tersebut. Gaya bahasa dapat dikategorikan dalam berbagai cara lain penulisan, lain pula klasifikasi yang dibuatnya. Ada beberapa jenis majas yang bisa digunakan. Secara garis besar, macam-macam majas dibagi menjadi 4. Yang pertama, majas perbandingan. Yang kedua, majas pertentangan. Yang ketiga, majas sindiran. Yang keempat, majas penegasan. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang majas perbandingan. Di dalam majas perbandingan ada beberapa majas, diantaranya perumpamaan, metafora, personifikasi, metonimia. Mungkin ada beberapa lain dan masih banyak lagi. Dan di sini saya akan mengambil metonimia. Kenapa saya mengambil metonimia? Karena menurut saya itu contoh yang paling mudah. Dan metonimia adalah menyandingkan merek atau istilah untuk merujuk suatu benda umum. Contohnya, ayo pergi naik Honda. Kenapa harus Honda? Karena Honda di sini maksudnya adalah sepeda motor dan Honda merupakan sebuah merek sepeda motor. 2. Gaya bahasa pertentangan. Kata hiperbola berasal dari bahasa Yunani yang artinya berlebih-lebihan atau boros. Hiperbola adalah jenis bahasa yang mengandung pernyataan yang berlebih-lebihan dari jumlahnya, sifatnya, atau ukurannya dengan maksud tujuan untuk memberikan penekanan dalam suatu pernyataan. Contohnya, akan kukejar dirimu meskipun ke ujung dunia. Mungkin menurut logika gak mungkin gitu, kenapa kita harus mengejar yang jauh sedangkan yang dekat ada, tapi itu mungkin sudah ada dari sananya. Yang ketiga, ada gaya bahasa sindiran. Gaya bahasa sindiran adalah suatu gaya bahasa yang mengungkapkan maksud atau pernyataan dengan menggunakan perkataan yang bersifat halus. Nah, di dalamnya ada majas ironi juga. Nah, pengertian dari majas ironi ialah merupakan jenis paling halus untuk menyindir. Contohnya, kamu sangat cocok bila menjadi dokter. Tulisanmu benar-benar tidak terbaca sama sekali. Mungkin menurut kita tulisannya jelek sekali, tetapi kalau misalkan kita tidak mungkin kan kalau misalkan bilang kepada orangnya tulisan kamu sangat jelek. Gak mungkin, yang ada orang tersebut akan merasa minder. Nah, makanya kita menggunakan majas ironi untuk menjadikan sebuah sindiran itu menjadi halus. Yang keempat, ada majas penegasan. Nah, majas penegasan merupakan majas atau gaya bahasa yang pengulangan suatu kata atau kalimat untuk menegaskan sesuatu. Penegasan diungkapkan melalui pengulangan kata yang sama namun berbeda artinya, ataupun kata yang tidak sama tetapi masih saling terkait antar satu sama lain
Lalu di sini ada majas retorik yang artinya majas berupa pernyataan namun sebenarnya tidak membutuhkan jawaban sama sekali karena pernyataan tersebut hanya bersifat menegaskan. Contoh majas retorik. Eh, Besok adalah libur panjang. Jadi menurutmu kemacetan disebabkan oleh apa? Kenapa harus bertanya seperti itu? Sudah jelas bahwasannya kalau misalkan ada kemacetan di jalan raya itu disebabkan oleh pengendara sepeda motor, mobil, bus, dan lain-lainnya. Jadi kenapa harus kita bertanya seperti itu lagi? Mungkin segitu saja yang bisa saya paparkan melalui materi gaya bahasa itu. Jika ada kesalahan ataupun tidak lengkap di dalam materi ini, saya meminta maaf. Dan di sini saya akan coba sedikit menyimpulkan bahwasannya gaya bahasa adalah bahasa indah yang dipergunakan untuk meningkatkan efektif dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal yang lain pada umumnya. Pendek kata, penggunaan gaya bahasa tertentu dapat mengubah serta menimbulkan konotasi tertentu. Dan di sini gaya bahasa adalah cara mempergunakan bahasa secara imajinatif, bukan dalam pengertian yang benar-benar secara ilmiah saja. Secara singkat dapat dikatakan bahwa gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang khas dan memperlihatkan jiwa kepribadian seorang penulis.